Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dudi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi presentasi tentang salah satu sistem penting dalam kendaraan, yaitu sistem pendinginan kendaraan. Pertama, perkenalkan saya Yoni Dewi Apriliano, asal sekolah dari SMK PW Cikijing, periode PKL Januari sampai dengan Juni 2026. Berikutnya ada daftar isi, terdiri dari pertama, pengertian sistem pendinginan, kedua, komponen-komponen sistem pendinginan, ketiga, pengertian komponen sistem pendinginan, keempat, cara kerja sistem pendinginan, kelima, kerusakan sistem pendinginan, keenam, perawatan dan perbaikan sistem pendinginan, dan terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, pengertian sistem pendingin. Sistem pendingin adalah suatu sistem pada mesin kendaraan yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil dan tidak mengalami panas berlebih atau overheat dan kerusakan mesin lainnya. Lanjut, ada komponen-komponen sistem pendinginan, terdiri dari radiator, water pump atau pompa air, termostat, selang radiator, tutup radiator, reservoir tank atau tangki cadangan, water jacket, dan kipas pendingin. Pertama, radiator. Radiator berfungsi sebagai tempat pelepasan panas dari cairan pendingin ke udara luar melalui sirip-sirip pendingin. Kedua, ada water pump berfungsi mengalirkan cairan pendingin ke seluruh saluran pendingin mesin secara terus-menerus. Dan ketiga, ada termostat. Termostat berfungsi mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin sehingga mesin dapat mencapai suhu kerja yang ideal lebih cepat. Selanjutnya ada selang radiator. Selang radiator berfungsi sebagai jalur aliran cairan pendingin dari mesin menuju radiator dan sebaliknya. Kelima, ada tutup radiator. Tutup radiator berfungsi menjaga tekanan dalam sistem pendinginan agar titik didih cairan pendingin menjadi lebih tinggi. 7. Ada water jacket. Water jacket adalah saluran pendingin yang terdapat di dalam blok silinder dan kepala silinder mesin untuk menyerap panas mesin. Dan yang terakhir ada kipas pendingin. Kipas pendingin membantu mempercepat proses pendinginan radiator dengan mengalirkan udara melewati sirip radiator. Selanjutnya ada cara kerja sistem pendinginan. Pertama, mesin mulai hidup dan mesin menghasilkan panas saat proses pembakaran dimulai. Kemudian, water jacket menyerap panas dari mesin yang telah panas tersebut. Selanjutnya, pompa air mengalirkan cairan pendingin menuju radiator. Dan di radiator, panas dibuang ke udara luar melalui sirip-sirip radiator. Selanjutnya, kipas pendingin membantu mempercepat proses pelepasan panas mesin. Selanjutnya ada cairan pendingin yang sudah dingin kembali ke mesin. Dan termostat mengatur aliran cairan sesuai suhu mesin yang panas tersebut. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem pendinginan. Yang pertama ada overheat. Overheat merupakan suatu kerusakan mesin di mana mengalami suhu terlalu tinggi akibat pendinginan yang tidak optimal dan tidak sempurna. Dan ada kebocoran radiator. Kebocoran radiator terjadi karena radiator rusak atau korosi, sehingga cairan pendinginan berkurang. Selanjutnya ada pompa air rusak. Pompa air rusak terjadi karena sirkulasi cairan pendingin menjadi tidak lancar. Dan kipas pendingin mati, pembuangan panas pada radiator menjadi kurang maksimal. Dan terakhir ada termostat rusak. Termostat rusak akan terjadi macet sehingga aliran cairan pendingin terganggu. Perawatan dan perbaikan sistem pendinginan. Pertama, memeriksa dan menambah cairan pendingin jika berkurang. Selanjutnya, membersihkan radiator dari kotoran dan kerak. Selanjutnya, mengganti selang radiator yang bocor atau retak. Selanjutnya, memeriksa kondisi termostat dan menggantinya jika rusak. Selanjutnya, memeriksa kerja kipas pendingin. Selanjutnya, memeriksa kondisi pompa air. Dan selanjutnya, melakukan servis berkala sesuai standar dan SOP. Perawatan yang baik dapat mencegah kerusakan serius pada mesin.
Terakhir ada kesimpulan, sistem pendingin merupakan bagian penting pada kendaraan yang berfungsi menjaga suhu mesin tetap stabil. Sistem ini bekerja melalui beberapa komponen seperti radiator, pompa air, termostat, kipas pendingin, dan komponen lainnya. Dengan sistem pendinginan yang bekerja baik, mesin dapat menghasilkan performa optimal, lebih awet, serta terhindar dari kerusakan akibat panas berlebih. Any question, Al? Yes. Oke, itu cuma segitu ya? Cuma Ya, Pak. 14 slide ya Ya. totalnya. Oke, tadi kamu udah menjelaskan terkait sistem pendingin. Ya. Supaya lebih dalam lagi, saya akan menggali ya beberapa pertanyaan tuh. Ya. Nanti kamu jawab ya. Ya. Jawab dengan yang kamu paham aja gitu. Coba yang ini jelasin nih. Termostat rusak dapat mengakibatkan apa? Overheating sih gimana caranya sih? Coba jelasin. Overheat, Pak. Overheat mungkin terjadi karena kerusakan-kerusakan biasa ya Pak, seperti kebocoran radiator, termostat rusak, kipas pendingin mati, atau lain-lain, sehingga menyebabkan yang lebih parah lagi yaitu overheat. Kalau termostat ini bisa nggak menjadi penyebab overheating? Bisa terjadi Pak. Kenapa alasannya? Karena aliran cairan pendingin terganggu dan tersumbat, dan terjadi kerusakan mungkin di dalam termostat tersebut. Yang saya pengen tahu tuh bagaimana dia cara membuka dan menutup katupnya yang ada termostat. Mungkin saya kurang paham Pak. Kalau saat mesin dingin, termostat itu open atau close? Open. Kondisinya? Mesin dingin? Close Pak. Yang benar? Open. Yang benar? Ya open Pak. Open. Ya. Membuka berarti. Ya. Kalau kondisi mesinnya panas, menutup. Yang benar. Atau mungkin sebaliknya Pak. Jangan mungkin, harus pasti. Ya sebaliknya Pak. Kalau termostat kan rusak tuh. Ya. Bisa mengakibatkan cairan pendingin terganggu. Ya. Coba jelasin gimana caranya. Jadi si cairan pendingin itu tidak bisa masuk ke mesin yang sedang mengalami overheat Pak, atau panas lebih. Kalau ini gimana? Kan ada radiator, Ya. ada mesin, Ya. tengah kan termostat. Ya. Menurut kamu termostat ini kondisi mesin dingin membuka atau menutup Kalau valve-nya? kondisi mesin panas membuka karena mengalirkan cairan pendingin Pak ke mesin. Kalau sedang keadaan dingin menutup. Kenapa menutup? Karena aliran cairan pendingin hanya bekerja ketika mesin panas. Yang benar. Coba kamu jelasin nih kondisi mesin dingin. Air dari mana ke mana alirannya? Air dimulai dari reservoir tank atau tangki cadangan, kemudian mengalir ke selang radiator menuju ke mesin. Itu apa? Kondisi apa? Kondisi apa itu? Oh, itu ketika kondisi panas Pak. Kalau kondisi dingin, air kembali ke tangki cadangan Pak. Dari mana ke mana? Dari mesin ke tangki cadangan. Kondisi mesin dingin. Kalau kondisi mesin panas dari mana?
Pertama dari reservoir tank atau tangki cadangan, kemudian mengalir ke radiator, selang radiator, dan mengalir ke mesin, Pak. Oh gitu ya. Kalau ini apa fungsinya? Cap radiator itu buat apa sih? Berfungsi menjaga tekanan dalam sistem pendinginan agar peak di cairan pendingin menjadi lebih tinggi. Nah itu gimana, coba jelasin. Eh, Tekanan yang agar peak di cairan pendingin menjadi lebih tinggi. Paham, Pak? Yang paham, PR ya? Ya, Pak. Nanti PR satu itu Ya. untuk radiator. Ya. Pas kapan dia menyedot ya atau vakum? Ya. Pas kapan dia membuang ke reservoir? Ya, Ya, Pak. nanti itu. Nanti aku tanya lagi besok. Ya, Pak. Oke, itu. Kamu pernah nggak pakai SST ini buat memeriksa radiator atau cap radiator? Belum pernah, Pak, sampai ke radiator. Hah? Belum pernah. Yang tekan gitu? Belum pernah? Belum, Pak. Harus cobain ya. Ya. Itu terus kalau jenisnya apa? Jenis coolant tuh nggak coolant? Air pendingin tuh coolant. Ya, Pak. Ada berapa tipe sih yang masuk ke radiator? Dua, Pak. Warna apa aja? Saya kurang paham, Pak. Hah? Di sini kok nggak ada ya? Iya, Pak. Lupa nyantumin di sini. Nanti PR itu dua ya? Ya, siapa? PR dua itu sama kerja daripada Tutup cap radiator Ya. sama tadi apa? jenis air Jenis radiator. daripada Air radiator. air radiator yang boleh masuk ke sistem pendingin gitu. Ya, Pak. Gitu. Oke, kalau closing aja. Closing, silakan. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Presentasi yang berakhir begitu cepat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.